Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang video perjalanan haji yang sia-sia. Tonton video ini sampai selesai supaya tidak menjadi fitnah dan Anda tidak gagal paham memahami video pada kesempatan kali ini. Perjalanan haji yang sia-sia ini adalah kisah nyata yang terjadi kepada murid Syekh Junaid Al-Baghdadi yang melakukan perjalanan haji ke Mekah, dan sang syekh menanyakan pengalaman ruhani muridnya dan menyatakan haji yang dilakukan adalah sia-sia. Siapa Syekh Junaid Al-Baghdadi? Al-Junaid bin Muhammad bin Al-Junaid Abu Qasim Al-Qawariri Al-Khazaz Al-Nahawandi Al-Baghdadi Asy-Syafi'i, atau lebih dikenal dengan Al-Junaid Al-Baghdadi. Lahir di Nihawan, Persia, tetapi keluarganya bermukim di Baghdad, tempat ia belajar hukum Islam mazhab Imam Syafi'i, dan akhirnya menjadi qadhi kepala di Baghdad. Dia mempelajari ilmu fikih kepada Abu Sur Al-Qalbi yang merupakan murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Al-Junaid mempelajari ilmu tasawuf dari pamannya sendiri, yaitu Syekh As-Sari As-Sakti, hingga pada akhirnya ketinggian ilmu Al-Junaid menjadikan dirinya sebagai ulama yang memiliki banyak murid dan pengikut, dan terkenal sebagai ahli ilmu dan waliullah. Demikianlah bahwa kecintaannya terhadap ilmu tasawuf sangatlah tinggi. Hal ini diungkapkannya dengan berkata, "Apabila saya telah mengetahui suatu ilmu yang lebih besar dari tasawuf, tentulah saya telah pergi mencarinya, sekalipun harus merangkak." Salah satu murid Al-Junaid adalah Mansur Al-Hallaj yang dikenal dengan sebutan Al-Hallaj. Inilah kisah Syekh Junaid dengan muridnya yang melakukan perjalanan haji. Suatu ketika, Imam Junaid Al-Baghdadi mendapat kunjungan dari seorang yang baru saja pulang menunaikan ibadah haji. Meski ritual haji telah ia jalani, orang ini belum menunjukkan perubahan perilaku apa-apa dalam hidupnya. "Dari mana Anda?" tanya Imam Junaid. "Saya baru saja pulang dari ibadah haji ke Baitullah," orang itu menimpali. "Jadi Anda benar-benar telah melaksanakan ibadah haji?" "Tentu Imam, saya telah menunaikan haji." "Apakah Anda sudah janji akan meninggalkan dosa-dosa Anda saat meninggalkan rumah untuk pergi haji?" "Tidak Imam, saya tidak pernah memikirkan hal itu." "Anda sejatinya tak pernah melangkahkan kaki untuk haji.
tegas Imam Junaid. Saat Anda berada dalam perjalanan suci dan berhenti di suatu tempat semalaman, apakah Anda memikirkan tentang usaha mencapai kedekatan dengan Allah? Itu semua tak terlintas di benak saya. Berarti Anda tidak pergi menuju Ka'bah, tidak pula pernah mengunjunginya. Saat Anda mengenakan pakaian ihram dan melepas semua pakaian yang biasa Anda kenakan, apakah Anda sudah berketetapan untuk membuang semua cara dan perilaku buruk Anda menjadi pribadi lebih baik? Tanya Imam Junaid lagi. Tidak Imam, saya juga tak pernah berpikir demikian. Berarti Anda tidak pernah mengenakan pakaian ihram. Imam Junaid menyayangkan, saat Anda wukuf atau berdiam diri di padang Arafah dan bersimpuh memohon kepada Allah, apakah Anda merasakan bahwa Anda sedang wukuf dalam kehadiran ilahi dan menyaksikannya? Tidak, saya tak mendapat pengalaman spiritual apa-apa. Imam Junaid sedikit kaget. Baiklah, saat Anda datang ke Muzdalifah, apakah Anda berjanji akan menyerahkan nafsu jasmaniah Anda? Imam, saya pun tak memikirkan hal itu. Berarti Anda sama sekali tak mengunjungi Muzdalifah. Lantas Imam Junaid bertanya, oh kalau begitu, ceritakan kepadaku keindahan ilahi apa yang Anda tangkap sekilas tentang tawaf mengitari Ka'bah. Tidak ada Imam, sekilas pun saya tak melihat. Sama artinya Anda tidak mengelilingi Ka'bah sama sekali. Lalu ketika sa'i berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah, apakah Anda menyadari tentang hikmah, nilai, dan tujuan jerih payah Anda? Tidak. Berarti Anda tidak melakukan sa'i. Saat Anda menyembelih hewan di lokasi pengorbanan, apakah Anda juga mengorbankan nafsu keegoisan untuk menapaki jalan Allah? Tidak, saya gagal memperhatikan hal itu, Imam. Artinya, secara faktual Anda tidak mengusahakan pengorbanan apa-apa. Lalu ketika Anda melempar jumroh, apakah Anda bertekad membuang jauh kawan dan nafsu buruk di dalam dirimu? Tidak juga, Imam. Berarti Anda sama sekali tidak melempar jumroh. Dengan nada menyesal, Imam Junaid menyergah, pergi, tunaikan haji lagi. Pikirkan dan perhatikan seluruh kewajiban yang ada hingga haji Anda mirip dengan ibadah haji Nabi Ibrahim, yaitu Nabi pemilik keyakinan dan kesungguhan hati. Sebagaimana ditegaskan Al-Quran, wa Ibrahim alladzi wafa, dan Ibrahim yang telah menyempurnakan janji. Seperti itulah video percakapan antara sang waliullah Syekh Junaid Al-Baghdadi dengan muridnya yang ternyata tidak mendapatkan apa-apa dari perjalanan haji yang dilakukan oleh muridnya. Semoga Anda memahami makna dan manfaat dari penjelasan video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini dan menjadi ilmu supaya Anda tidak sia-sia untuk menunaikan ibadah haji. Anda harus fahami percakapan ini supaya Anda memiliki bekal awal untuk merubah kehidupan Anda menjadi jauh lebih baik dan melempar nafsu jasmaniah, hal-hal buruk dalam diri untuk menjadi jauh lebih baik. Kalau Anda pergi menunaikan haji dan baliknya Anda melakukan haji tidak ada perubahan dalam hidup Anda, segera waspada, lihatlah di dalam diri Anda cermin sebagaimana kisah antara Syekh Junaid Al-Baghdadi dengan muridnya ini. Semoga video ini berkah bermanfaat. Jangan lupa bantu terus channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali dengan mengklik lambang merah, subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Dan Anda bisa mengunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik Channel, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Anda bisa mengunjungi channel ketiga saya, yaitu Maniak Akik Channel, yang banyak membahas tentang ilmu gemstone lengkap secara internasional, gemologi, kandungan mineral,
Zodiak Aura Metafisika Modern. Dan channel keempat saya yang baru yaitu Maniak Bacan, yang banyak membahas tentang batu bacan buat Anda penghobi. Di sana dijelaskan fungsi dan jenis-jenis batu bacan yang berkualitas. Terima kasih sudah menonton video ini. Sebelum mengakhiri video ini, Anda akan melihat sedikit review baju sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.